Untuk rencana strategisnya, sasarannya adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Indikator sasarannya tadi rasio kematian ibu dan rasio kematian bayi. Di mana target di 2021 adalah 115,5, untuk realisasinya sendiri 198,22. Kemudian untuk kematian bayi, targetnya adalah 6,5, realisasinya 6,64. Kemudian untuk 2022, targetnya itu 115,2, kematian ibu dan kematian bayi 6,4 per 1.000 kelahiran ibu. Ini adalah hasil capaian SPM Kota Cimahi. Tadi sudah saya sebutkan ada 12 indikator. Dan untuk Kota Cimahi sendiri kita sudah ada 5 indikator SPM yang sudah mencapai target, yaitu orang terduga TB, kemudian pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, kemudian pelayanan kesehatan penderita DM, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, dan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar. Untuk yang lain memang belum mencapai target 100%, tapi sudah di atas 90% ya. Ini ibu hamil udah 96,55, pelayanan kesehatan ibu bersalin 98,63, bayi baru lahir 96%, kemudian usia produktif 91, hipertensi juga sama 91,81, dan HIV 95,24. Ya. Jadi sudah 5 indikator SPM yang sudah mencapai 100%. Kemudian kita masuk ke pencapaian kesehatan reproduksi. Ini Permenkes nomor 21 tahun 2021 itu adalah tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan massa sebelum hamil, bersalin dan nifas. Itu jenis-jenis kegiatannya adalah edukasi, kemudian screening calon pengantin, kemudian screening kehamilan, pelayanan kesehatan esensial imunisasi, tablet tambah darah, pelayanan medis, dan rujukan. Yang pertama, tujuannya adalah menyiapkan kesehatan remaja, calon pengantin, dan atau pasangan usia subur pada masa sebelum hamil. Jadi memang harus dipersiapkannya sebelum hamil. Ya, kalau pada saat hamil mungkin memang bisa diintervensi, tapi hasilnya kurang maksimal. Kemudian yang kedua, menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan hasil kesehatan berkualitas. Yang ketiga, menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi. Yang keempat adalah menjamin kualitas pelayanan kontrasepsi, dan yang kelima mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Kemudian ini adalah intervensi yang dilakukan untuk pelayanan kesehatan reproduksi. Tadi sudah disampaikan bahwa memang kita mempunyai gap antara target dan capaian, seperti di angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian balita gitu ya. Itu masih ada gap yang cukup jauh, dan untuk mengurangi gap tersebut ada beberapa program kegiatan yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. Ada intervensi spesifik dan intervensi sensitif, dimana kalau untuk intervensi spesifik itu dia langsung ke sasarannya. Artinya kegiatan-kegiatan yang memang ditujukan langsung ke sasaran, ke ibu hamilnya, ke balitanya, ke bayinya gitu ya. Sedangkan untuk intervensi sensitif itu adalah kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung mencapai sasaran, tapi itu mendukung terhadap kegiatan-kegiatan yang menuju targetnya. Gitu. Nah, untuk intervensi spesifik ini seperti ANC sesuai standar, pelayanan KB, rumah tunggu kelahiran, jaminan persalinan ya. Untuk rumah tunggu kelahiran ini adalah tempat yang disiapkan untuk sebagai sementara, tempat tinggal sementara mungkin ya,
di mana seorang ibu hamil, misalnya dia jauh dari pelayanan kesehatan, jauh dari rumah sakit, akan melahirkan tapi belum pada masa fase aktif mungkin ya, atau belum saatnya, itu biasanya menunggu di rumah tunggu kelahiran. Biar kalau misalnya ada komplikasi atau misalnya dia memang sudah mau melahirkan, lebih mudah untuk mencapai fasilitas kesehatan yang dituju. Berikutnya ada jaminan persalinan, kemudian ada pelayanan ponet dan ponek, ada regionalisasi sistem rujukan, artinya untuk sistem rujukan ini dipermudah. Ada pembagian wilayah, misalnya KBB itu rumah sakitnya yang mana sih rumah sakit rujukannya gitu. Jadi nggak usah susah-susah nyari. Walaupun pada kenyataannya untuk mendapatkan tempat di fasilitas kesehatan rujukan seperti rumah sakit itu, kalau memang sedang penuh, kita jadinya banyak yang keliling-keliling dulu untuk mencari tempat rujukannya. Kemudian berikutnya adalah UTB atau bandara, itu harus disiapkan persiapan untuk persalinan, ya. Kalau misalnya sewaktu-waktu memerlukan transfusi darah, itu sudah tersedia. Kemudian berikutnya ketersediaan SDM, sarana prasarana, obat dan vaksin. Itu harus dipenuhi, ya, kebutuhannya. Kemudian pemberian ASI eksklusif, imunisasi dasar lengkap, dan jaminan kesehatan nasional. Jadi sekarang ada program Japersal, jadi siapapun yang tidak mempunyai jaminan bisa menggunakan Japersal, ya. Dan untuk Japersal tahun ini dikelola oleh BPJS. Kemudian berikutnya intervensi sensitif. Tadi ada sidik-sidik heula. Intervensi sensitif ini adalah program yang mendukung pencapaian penurunan angka kematian ibu, kematian bayi, ya. Itu yang pertama adalah wajib belajar 12 tahun. Kemudian pencegahan pernikahan anak, peningkatan peran perempuan dalam ekonomi, kesehatan reproduksi remaja dan calon pengantin, peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan public figure, pengasuhan anak, kemudian ketersediaan air bersih, udara bersih, dan jamban keluarga. Itu yang intervensi sensitifnya. Untuk strategi intervensinya sendiri, di tingkat masyarakat itu dengan diadakannya kelas ibu dengan memakai buku KIA, kemudian adanya rumah tunggu kelahiran. Untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama, maksudnya ini bisa rumah sakit, bisa puskesmas, bisa bidan praktek mandiri, atau bisa klinik. Yang pertama adalah penguatan pelayanan antenatal sesuai standar. Yang kedua, pelayanan imunisasi. Kemudian suplementasi TTD, vitamin A. Yang ketiga, penanganan kekhawatiran pada ibu dan bayi. Keempat, tata laksana bayi sakit. Kemudian untuk tingkat pelayanan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, itu rumah sakit itu harus mampu connect dan tata laksana bayi sakit berat. Kemudian dilakukan juga penguatan sistem rujukan. Berikutnya, kolaborasi dengan lintas sektor. Kita harus kerjasama, harus berkoordinasi dengan Kemenag, kemudian dengan Kemendikbud, sekolah, madrasah, Kementerian PUPR, unit pemukiman, kemudian Kementerian dengan informasi BKN, kemudian dengan organisasi profesi kesehatan, ada IGI, IDI, POGI, IDAI, IBI, PNI, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketujuh, organisasi masyarakat PPK. Dan ini yang penting, ya, karena diberikan kader yang itu banyak
Recording in progress. Itu banyak dipengaruhi oleh pendidikan untuk mencegah kehamilan remaja. Ini sangat penting ya. Kemudian untuk pengetahuan norma kesehatan ibu hamil dan bayi. Kemudian pengaruh kondisi ekonomi juga mempengaruhi untuk pemenuhan hak kesehatan dan gizi seimbang ibu. Kemudian peran gender juga sangat berpengaruh untuk keputusan tempat persalinan, kebutuhan rumah sakit, dan keluarga berencana. Kemudian ada juga pendapat-pendapat yang menyebutkan bahwa kalau hamil itu harus dapat pemantauan intensif dan perlakuan istimewa. Ya memang betul ya, harus lebih diperhatikan segala macamnya. Tentang Fasiankes. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah akses ke Fasiankesnya. Dilihat kondisi geografisnya, jaraknya, gitu ya. Kalau untuk Cimahi sendiri sih tidak ada masalah yang terlalu serius gitu ya untuk kondisi geografis, karena untuk mencapai fasilitas kesehatan rujukan itu tidak terlalu jauh. Paling lama juga mungkin karena ada macet mungkin sekitar 30 menit ya, antara 15 sampai 30 menit. Kemudian dipengaruhi kondisi jalan juga ya, kondisi jalan dan transportasi yang akan digunakan tuh apa gitu. Kemudian iklim juga sangat berpengaruh gitu ya untuk daerah-daerah terpencil atau kepulauan. Misalnya dia harus nyebrang pulau dulu untuk mendapat pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi iklim sangat berpengaruh. Di Cimahi sih mungkin tidak terlalu ya, kecuali kalau memang ada beberapa daerah yang rawan banjir ya. Itu kalau cuaca ekstrim selalu banjir. Jadi mungkin perlu antisipasi hal-hal tersebut. Kemudian juga yang sangat berpengaruh terhadap akses itu adalah komunikasi antar vaskes layanan pertama dengan rujukan terutama. Ya harus dikomunikasikan, harus terjalin komunikasi yang baik. Kemudian untuk intervensi spesifik, tahap 3-nya adalah mendapatkan pelayanan kesehatan yang adekuat. Jadi diharapkan pelayanan kesehatan itu yang didapat berkualitas. Untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama itu mampu menangani kegawatan ibu bayi. Kemudian untuk fasilitas rujukan mampu mengatasi kegawatan maternal neonatal di setiap kabupaten kota. Kemudian SDM-nya harus dipenuhi, Fasiankes harus tercukupi obatnya, alat kesehatannya, laboratoriumnya, dan darahnya. Kemudian komunikasi rujukan yang baik, ya. Kemudian harus ada manajemen yang baik. Harus ada kajian kasus kematian dan rekomendasi peningkatan mutu. Ini adalah program-program lanjutan atau kegiatan-kegiatan yang mendukung percepatan penurunan AKI-AKB. Ini berdasarkan continuum of care-nya. Jadi di ibu hamil itu programnya apa aja ya, di ibu hamil bersalin dan nifas itu ada jaminan mutu ANC yang terpadu, rumah tunggu kelahiran, persalinan di Fasiankes, konseling IMD dan KB, penggunaan buku KIA. Untuk bayinya sendiri apa saja kegiatannya? Ada pelayanan kesehatan neonatal sesuai standar, ada konseling ASI eksklusif, ada pemantauan BBLR atau prematur, dan pemberian MPASI. Kemudian untuk balita, programnya banyak juga ya, ada revitalisasi posyandu, penguatan kader posyandu, kemudian penguatan tenaga pendidik PAUD, penggunaan buku KIA, kelas ibu balita, dan yang lainnya. Dan untuk Kota Cimahi sendiri kemarin baru melaksanakan pelatihan terhadap guru PAUD dan guru TK
Kalau mereka yang sehari-hari bersama dengan balita-balita gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka dibekali, mereka bisa setidaknya memantau pertumbuhan dan perkembangan anak didiknya. Kemudian pada anak-anak itu ada revitalisasi UKSM, penguatan kelembagaan tim TP UKSM, ya. Kemudian pemberian PMT pada anak sekolah, penggunaan rapor kesehatanku, dan penguatan SDM Puskesmas. Untuk remaja juga banyak, ada pemberian TTD, ada pendewasaan usia pernikahan, ada pendidikan cash flow juga. Kemudian untuk dewasa, banyak juga. Dewasa ini artinya yang sebelum sebelum menikah ya. Ada pelayanan cash flow bagi Catin, ada GP2SP, gerakan pekerja perempuan sehat produktif, ya. Kemudian ada imunisasi dan TTD Catin, ada konseling gizi. Kemudian lansia. Untuk lansia banyak juga programnya, ada posyandu lansia, ada layanan home care, ada layanan perawatan jangka panjang, ada peningkatan peran lansia dan peningkatan dalam meningkatkan derajat kesehatan keluarga untuk mendukung penurunan AKB. Jadi memberdayakan lansia untuk pengawasan balita, ya, sehingga bisa lebih terpantau gitu ya kesehatan balita-balitanya. Kemudian semua pelaksanaan program ini dilakukan secara holistik, integrasi, dan berkelanjutan. Ini masih mengenai strategi penurunan AKB ya. Di posyandu masyarakat itu dilakukan edukasi KIA dan gizi, kemudian pencegahan komplikasi persalinan dan puskesmas ponet di setiap kota dan memiliki minimal 1 RTK, rumah tunggu kelahiran. Tapi sudah saya sampaikan bahwa Cimahi tidak menyiapkan rumah tunggu kelahiran karena waktu tempuh ke fasilitas kesehatan itu tidak terlalu lama. Tujuannya adalah 100% ibu hamil memiliki dan menggunakan buku KIA dan 100% kabupaten kota memiliki rumah tunggu kelahiran. Kemudian kementerian yang terkaitnya adalah Kemendagri, kemudian ada PKK, ada organisasi profesi dan Kemendes. Untuk tingkat puskesmas sendiri, kegiatannya adalah meningkatkan kapasitas puskesmas ponet. Setiap FKTP memberikan tata laksana bayi atau balita sakit sesuai standar. Kemudian berikutnya peningkatan kapasitas dokter umum dan bidan dan pelayanan KIA. Hasil yang diharapkannya adalah 100% ANC berkualitas, 100% puskesmas rawat inap mampu ponet, 100% bayi balita dilayani. Kemudian semua puskesmas rawat inap ditingkatkan pelayanan KIA-nya. Dan kementerian yang terkaitnya banyak, ada Kemendagri, ada Kominfo, ada organisasi profesi, ada pemerintah daerah, Adimkes, ada PSC ya. Kemudian untuk rumah sakit yang melayani persalinan ada rumah sakit Ponek. Kemudian harus ada UTD atau BDRS di kabupaten kota. Yang ketiga, pendampingan RSUD oleh RS vertikal dan 3 rumah sakit provinsi terpilih. Jadi target yang dicapainya adalah 100% rumah sakit di kabupaten kota itu mampu ponek dan tata laksana bayi balita sakit berat. Kemudian yang kedua, 100% kabupaten kota punya UTD, unit transfusi darah ya. Kemudian yang ketiga, semua RSUD didampingi. Yang terkaitnya adalah Kominfo, PMI, Persi, organisasi profesi, Arsada, dan PSC 119. Kemudian ini adalah ilustrasi pola kerja sistem pelayanan kesehatan primer terintegrasi ya. Puskesmas itu
Kalau di daerah lain itu puskesmas itu ada di wilayah kecamatan. Tapi untuk Cimahi sendiri hampir semua kelurahan itu mempunyai puskesmas. Jadi biasanya kalau di daerah lain itu puskesmas itu levelnya di kecamatan, kalau di kita di kelurahan. Di puskesmas itu ada klaster manajemen, ada klaster ibu hamil remaja, ada klaster usia produktif lansia, dan klaster penanggulangan penularan penyakit. Kita bahas yang klaster ibu hamil dan remaja ya. Jadi yang diprogramkan atau kegiatannya itu gimana cakupan ANC-nya, kemudian bagaimana kondisi ibu hamil tersebut, apakah ada yang resiko anemia, apakah ada KEK, apakah hipertensi gitu ya. Kemudian nanti puskesmas meneruskan data evaluasi ini ke level kelurahan, kemudian dari kelurahan ke level RW, kemudian kader itu menindaklanjuti. Jadi biasanya suka ada kunjungan rumah. Artinya kalau memang diperlukan, ada bumi risti atau misalnya ada anak berpotensi stunting, itu akan ditindaklanjuti oleh kader dengan kunjungan rumah, gitu ya. Kemudian itu yang kelima adalah dilihat dengan buku KIA, direkod di buku KIA ya. Kemudian kalau misalnya sudah kunjungan, dia menemukan sesuatu hal yang memang perlu diintervensi, itu mereka akan menyampaikan ke puskesmas ya. Nanti puskesmas yang akan menindaklanjuti sesuai dengan permasalahan yang ada. Nah, ini adalah paket-paket pelayanan. Ada pelayanan ibu hamil, ada prasekolah, ada remaja, usia produktif, lansia ya. Dan kesemuanya ini memang sudah secara rinci dijelaskan, secara rinci diuraikan oleh Kemenkes. Ya. Dan tujuannya adalah setiap penduduk itu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siklus hidup. Kemudian dilakukan optimalisasi kegiatan di luar gedung untuk edukasi dan pemantauan kesehatan komunitas. Berikutnya juga dilakukan penguatan fungsi preventif, karena yang sekarang digembar-gemborkan pencegahannya ya. Kalau sudah terjadi itu akan lebih sulit. Tapi kalau dicegah dari awal, itu penanganannya akan lebih mudah. Kemudian ini adalah indikator RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Renstra Gizi dan KIA. Untuk ibu, target indikatornya adalah cakupan kunjungan antenatal keempat. Kemudian berapa persentase ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan kehamilan 6 kali. Di mana 6 kali ini 2 kalinya adalah diperiksa oleh dokter. Yang pertama di triwulan pertama, yang kedua pemeriksaan dokter di triwulan ketiga. Kemudian indikatornya berapa persen ibu hamil KEK. Dan berikutnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk bayi, yang menjadi indikatornya adalah cakupan atau kunjungan neonatal presentasi bayi yang mendapat pelayanan kesehatan, prevalensi stunting, kemudian prevalensi wasting, dan ASI eksklusif. Untuk balita dan remaja, itu adalah persentase balita yang dipantau tumbuh kembangnya, kemudian jumlah balita yang mendapatkan suplementasi gizi mikro, presentasi TTD pada rematri, dan pelayanan kesehatan, pembinaan kesehatan ke sekolah. Kemudian untuk puskesmas, yang menjadi indikatornya adalah jumlah tenaga kesehatan yang dilatih
kegawat daruratan maternal neonatal, dan kabupaten kota yang melaksanakan surveillance gizi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini dulu? Silakan. Yang pentingnya 60 di rumah keluarga gitu. Yang 10 bebas yang mau di posyandu mau di BPM. Baik, kita lanjut ya. Ini adalah indikator kesehatan usia produktif dan lanjut usia, di mana untuk RPJMN 2020 sampai 2024 itu target capaiannya makin dari tahun ke tahun makin meningkat ya. Yang dilihat adalah jumlah kabupaten kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi, kemudian jumlah kabupaten kota yang melaksanakan kesehatan kerja, dan jumlah kabupaten kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia lanjut, di mana di rensranya itu yang diharapkannya adalah yang ini ya, outputnya persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin, persentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan, dan persentase puskesmas yang meningkatkan aktivitas fisik. Di mana dari tahun ke tahun itu targetnya meningkat ya, makin meningkat, dan mudah-mudahan itu bisa tercapai. Berikutnya kita ke kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin. Nah, pengertian kesehatan reproduksi ialah keadaan sehat secara fisik, mental, secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses produksi pada laki-laki dan perempuan. Itu menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75 Ayat 1. Di sini bisa dilihat bahwa sasaran dari kesehatan reproduksi itu usianya antara 15 sampai 49 tahun, di mana itu usia tersebut jumlah penduduknya ada sebanyak 150 jutaan lebih, di mana itu perempuannya ada 74 juta dan laki-lakinya ada 76 juta. Kalau dilihat dari piramida penduduk, memang untuk usia produktif ini adalah jumlahnya paling banyak ya, paling banyak jelas. Kemudian dari PP nomor 61 tahun 2014 pasal 30 menyebutkan bahwa setiap perempuan berhak atas pelayanan kesehatan sistem reproduksi. Ya. Untuk masalah kesehatan ibu dan anak tadi sudah disampaikan juga bahwa kita masih tinggi ya, target 2024 itu adalah 183, menurut Supas kita 305, jauh ya. Kemudian untuk angka kematian bayinya targetnya di 2024 16, 2017 itu kita 24. Untuk stunting sendiri targetnya di 2024 14, di 2019 Indonesia 27,7%. Kemudian untuk total fertility rate itu targetnya 2,1, kita 2,49. Jadi memang masih banyak masalah terkait kesehatan reproduksi. Nah, ini yang lebih jelasnya. Masalah kesehatan reproduksi itu yang pertama, kematian ibu. 1-2 ibu meninggal setiap 1 jam ya. Kemudian kematian bayi baru lahir, 8 bayi baru lahir meninggal setiap 1 jam. Stunting, 1 dari 3 anak mengalami stunting. Ini yang menjadi concern atau masalah utama yang menjadi ya tadi concern dari pemerintah untuk bisa diturunkan. Kemudian masih banyak bumil kek yang ada yang melalui obesitas ya, orang dewasa, tidak hanya bumil kek sebetulnya. Kemudian kematian bayi baru lahir, kemudian anemia pada rematri pada ibu hamil,
kemudian DM, kemudian Pak terlalu juga masih banyak, hipertensi, hepatitis B, dan kehamilan tidak diinginkan. Masalah-masalah ini yang menjadi dasar ya kenapa banyak sekali program kegiatan yang mendukung kesehatan reproduksi ini. Kemudian ini ada lagi permasalahan keluarga berencana. Untuk ASFR ini targetnya 18, 2019 masih 33. Untuk kontrasepsi modern dari target 63,4 baru tercapai 54,5. Kemudian tingkat putus pakai kontrasepsi masih tinggi, unmet need juga masih tinggi, kemudian penggunaan MKJP masih rendah, dan KB pasca salin pun masih rendah. Kemudian ini strategi-strategi yang diluncurkan, tadi sudah banyak kegiatan yang diluncurkan, kemudian ini adalah strateginya. Yang pertama itu advokasi dan sosialisasi. Jadi harus ada komitmen di antara stakeholder di pusat dan daerah. Kemudian harus menggunakan pemanfaatan teknologi informasi. Banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk kelangsungan kesehatan reproduksi ini. Kemudian kemitraan dan pemberdayaan masyarakat juga sangat penting.